Oh ya, saya pernah dengar videonya Kak Elia. Kak Elia kan pernah juga kan mengaku bahwa eh, yang menciptakan langit dan bumi ini Allah Tritunggal kan. Ada kan pernah aku dengar juga di beberapa room Kak Elia mengatakan itu. Tapi saya pernah baca di dalam Alkitab, yaitu di mana ya, tunggu ya. Eh, di Yesaya kalau nggak salah. Tunggu ya, aku cari dulu. Di Yesaya 44 ayat 24. Di situ dikatakan, akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu yang seorang diri. Seorang diri kan berarti satu orang kan. Terus di Ayub 9 ayat 8. Di situ juga, yang seorang diri membentangkan langit. Terus ada satu ayat lagi. Di sini ada di apa ya? Maliaki 2 ayat 10. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Di situ dikatakan satu Allah. Kenapa diakui sebagai Allah Tritunggal? Apakah Allah Tritunggal itu adalah satu? Coba Kak Elia jelaskan atau Kak Vince. Oke, Sesuai dengan iya. Alkitab dan Iya data-datanya. pasti dong sesuai dengan Alkitab ya. Ibu Wanis ya. Ah, tidak, aku lagi mencari sesuatu. Jadi aku Enggak, baca-baca jawab. gitu. Iya, aku tanya, Ibu Wanis ya atau kena virus Wanis? Enggak, gini loh, aku kan pernah debat sama Kak Elia, terus aku baca-baca Alkitab. Ketemu ayat itu gitu loh. Aku tanya lagi ke Iya, dia. jawab saya aja. Ibu tolong teman-teman yang masuk Soalnya aku langsung nggak ya. tahu Wanes itu apa gitu. Ditanya-tanya. Ibu Kamu percaya nggak? Tritunggal nggak, Sandra? Allah Tritunggal Maha Kudus. Kalau Tritunggal Gereja enggak. Jadi aku masih tanya-tanya gitu. Aku hanya mau kepercayaanku sesuai Sandra, Alkitab Oke, begitu. sebentar. Aku aja. Ya. Aku hanya kasih sesuai jelas. Alkitab gitu. Apakah Yesus itu Bapa, pencipta langit dan bumi? Kalau di Alkitab sih pernah ada dituliskan ketika melihat Yesus sudah melihat Bapa kan. Cuma Oneness aku ini, masih oke. masih bertanya. Iya. Ya, aku Aku dulu tidak tahu apa itu Wanes. Kenapa engkau sudah Iya, pemahaman Wanes itu, Bu. mendoktrin Yesus itu aku adalah Bapa. bukan Wanes. Terus apa namanya dong? Hanya mengatakan sesuai Alkitab gitu. Jadi Iya. Yesus itu Bapa kan? melihat Yesus sama dengan melihat Bapa. Itu Di mana ayatnya, Bu? Biar kita bawa ayat itu, di mana ayatnya? Biar kita tulis dulu sebagai pertimbangan nanti. Di mana tertulis melihat Yesus adalah melihat Bapa? tunggu ya. Iya, Aduh, aku udah bersandar. Tunggu ya. Duh, mesti dicari nih. Bisa nggak sambil aku cari, jawab dulu pertanyaanku supaya nggak buang-buang waktu gitu. Tapi udah benar Bu Sanda itu kan perumpamaan tuh melihat Yesus. Islam. Kamu mau ngapain sama saya? Diam. Kamu Islam, diam kau. Menyamar kau bangsat. Ya sorry ya teman-teman ya, bahasanya kasar ya. Kenapa? Dia tuh menimpal-nimpali, bukan ajarannya. Oh, ya betul katanya. Betul. Ya, orang seperti itu udah injak-injak. Kita jawab aja. Jadi Ini Yohanes Oke, 12 sabar. ayat 45. Yohanes 12 ayat 45. 12 Barang ayat siapa 45. melihat aku, ia melihat dia yang telah mengutus aku. Kan ada kan itu. Oke, Yesus kan 12 ayat mengatakan itu. 45. Siapa Ya. yang melihat aku, ia melihat dia yang mengutus aku. Itu. Tapi kan aku masih belajar gitu Kak. Jadi aku mau tanya-tanya gitu. Iya, Ibu nggak baca ayat 44-nya ya? Kenapa ke 45 langsung? Soalnya waktu itu aku main TikTok, jadi aku Enggak, ketika Ibu baca Yohanes 12 ayat 45, kenapa nggak dibaca ayat 44-nya? Karena aku bilang aku scroll ke TikTok, ada ketemu ayat Alkitab, Berarti makanya Ibu beriman karena scroll TikTok ya? kan kita mendapatkan pengetahuan kan bukan dari Alkitab saja, kan ada dari YouTube dan Nggak apapun. boleh dari Alkitab dong, bukan dari YouTube. Gimana sih Anda? Nggak Lah, boleh Bapak ini begitu. mau menjawab Alkitab atau hanya mempermalukan orang sih? Bukan, karena iya, Aku iya. hanya muter-muter. Oke. Ya, kita akan Nggak jawab. jawab pertanyaan aku. Kita akan jawab, Bu. Sabar, Bu. Jangan nangis, Bu. Oke, Bukan silakan Pak John. menangis, dari tadi aku sudah tunggu udah. Pak. Bapak hanya
Udah. Silakan Pak John. Tepe, sabar Bang Tepe. Jadi gini Ibu, Ibu tadi merujuk kepada Yesaya berapa tadi 44 ayat 24. Saya bacakan ya. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Ibu menyatakan bahwa ini seorang diri itu Tuhan. Memang Allah kita adalah yang esa, Bu. Allah kita adalah yang Allah yang esa, di mana Allah itu mempunyai firman dan rohnya. Kemudian kata Tuhan ini enggak hanya merujuk kepada satu pribadi atau hipostasis, tetapi merujuk kepada 3 hipostasis, yaitu merujuk kepada Allah Bapa, firman dan rohnya. Ibu dicatat contoh-contoh ayatnya, Bu. Ibu dicatat contoh-contoh ayatnya. Di mana? Iya, ibu catat dulu. Ibu siapkan catatan dulu. Nah, ini merujuk kepada Bapak. Ibu bisa lihat di Mazmur 2 ayat 2 atau Mazmur 2 ayat 7. Mazmur 2 ayat 2. Ayat 2, kemudian Mazmur 2 ayat 7. Raja-raja dunia bersiap dan para pembesar gini, bersama. Ibu catat dulu. Ibu catat, nanti ibu pelajari. Mazmur 2 Maksudnya ayat aku 2. baca supaya Bapak menjelaskan maksudnya apa gitu. Kan percuma aku catat-catat terus aku nggak ngerti gimana. Oke. Maunya ibu begitu, oke. Mazmur 2, Raja-raja dunia saya buka dulu ya. bersiap-siap. Ya, raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat melawan Tuhan yang diurapinya. Dan yang diurapinya. Raja-raja Jadi dunia maksudnya bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Kata Tuhan ini merujuk ke siapa, Bu? Kalau di Alkitab sih aku pernah baca hanya ada satu Tuhan yaitu Yesus Kristus, hanya satu Bapa saja, hanya satu Allah saja yaitu Bapa, dan hanya satu Tuhan yaitu Yesus Kristus. Ada kalau nggak salah di Korintus gitu. Tapi kan aku nggak ini hafal kata semua. Tuhan ini Yahweh, Bu. Ini huruf besar semua, Bu. Oh, beda Kita lagi, semua. bukan Yesus. Makanya kan ibu harus hati-hati dalam membaca Alkitab. Melawan Tuhan, Yahweh ini, kata Yahweh ini merujuk kepada Allah Bapa dan yang diurapinya. Siapa yang diurapinya itu? Kelak di kemudian hari yang diurapinya itu adalah Yesus Kristus, Bu. Jadi kata Tuhan ini merujuk kepada Allah Bapa. Kita lihat lagi 2 ayat 7. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, ketetapan Tuhan. Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Siapa yang diperanakan itu, Bu? Engkau merujuk ke siapa? Isra juga kan dikatakan sebagai anak. Malikil diperanakan oleh Tuhan. Malikil itu sama si Mikana itu diperanakan oleh Tuhan itu. Ya, itu Malikil. Kenapa nih orang ini tidak apa kalian tidak bisa menjelaskan secara Alkitab lalu hanya tuduhan saja? Ini ayat Alkitab, Bu, bukan dari majalah Bobo ini, Bu. Itu Alkitab, Bu, ya. Sejak kapan Malikil ada di dalam Alkitab? Kamu ini. Lalu kamu yang kenapa nggak menjawab orang. memperanakan itu siapa? Kamu tadi tidak bisa menjawab tadi. Israel kau bilang sejak kapan? Maksudnya memperanakan ini Dikasih apa? ayat kamu mempelesetkan. Anak-anaknya Israel atau lu banyakkan ketawa lu nanti gila lu. Iyalah, dari tadi bidat mulu yang masuk ke sini. Iya, mau digas nggak ini teman-teman? Pak Profesor. Tidak. Oh jangan ya. Kau Oke. sekali tidak mau Silakan, menjelaskan silakan. tapi hanya menuduh. Sabar, Bang. Kita nggak bisa soalnya ibu ini kan juga dia bukan oneness juga. Dia justru bertanya dan pasti nervous kan. Soalnya sendirian masuk ke room kita. Nah, kalau ibu bertanya tentang Allah Tritunggal, tadi memang teman saya udah jelaskan. Allah yang esa itu, Allah yang hidup itu harus suara apa ini?
Ya. Allah yang esa itu harus memiliki firman dan roh. Ya. Karena kalau Allah yang tidak memiliki firman dan roh, bagaimana Allah itu menciptakan segala sesuatu? Tapi kan di Bagaimana dia situ bisa ditulis menghidupkan segala seorang sesuatu? diri gitu. Jadi Allah, firman dan roh itu adalah seorang diri atau bagaimana, Pak? Ya, betul. Betul. Kita ambil Matius 28 ayat 19. Halo, di-mute dulu Bu Iren. Kita ambil dulu Matius 28 ayat 19. Itu kata-kata Tuhan Yesus langsung ya. Berapa Matius Apakah dia berapa? Aku mengatakan- buka. 28 ayat 19. Di situ Tuhan Yesus mengatakan dalam satu nama. Ya. Bukan dalam kesatuan atau bukan dalam 3 nama. Ya. Matius Karena itu 28. Oh, karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku itu ya. Iya, karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, Dan baptiskanlah mereka dalam nama. Ya, itu satu nama di situ, Bu. Bukan artinya ada beda-beda nama dan beda-beda Tuhan, beda-beda Allah, enggak. Nah, ini makanya Allah yang esa itu sama orang Israel. Orang Israel itu belum mengenal siapa itu firman dan belum mengenal siapa itu Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu hanya dicurahkan setelah Yesus menggenapi misinya untuk mati di kayu salib, naik ke surga, dan dimuliakan. Nah, jadi hal ini yang kita mengerti bahwa Tuhan itu pasti punya firman dan roh. Nah, kalau begitu boleh dibuka lagi Kejadian 1 ayat 26, Bang Vince. Kejadian 1 ayat 26. berapa? Kejadian 1 ayat 26. Ayat Kejadian 26. 1. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadi manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan Oke, atas ternak itu- dan atas seluruh bumi yang Ya, kenapa? Ya. Oke, baiklah kita menjadikan manusia. Kenapa Allah mengatakan kita? Bedanya kita sama kami ini, ya. Ada Tuhan yang menyebut dirinya kami. Nah, tapi kalau Tuhannya orang Kristen menyebut dirinya kita. Bedanya kata-kata kita sama kami itu, kita itu dia berbicara pada dirinya sendiri. Oh, Jadi berarti kita kita mengerti itu bahwa ada seorang kejamakan diri ya? dalam dirinya sendiri. Iya, berarti kita itu seorang diri ya, satu Dalam- orang. Dalam keesaannya, dia Iya. bisa berkomunikasi terhadap dirinya sendiri. Makanya di situ katakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nangkep ya? Siap. Iya, menurut gambar dan rupa kita. Iya, pelan-pelan Ya, aja. rupa siapa? Rupa Allah. Supaya aku bisa Allah ini screenshot. berbicara pada dirinya sendiri. Ini makanya kita mengerti bahwa ada realita konkret atau bahasa kasarnya pribadi. Pribadi ini sebetulnya dirusak oleh Sigmund Freud karena saya background saya psikologi. Kata-kata pribadi ini sebetulnya merujuk kepada Tuhan, sebetulnya kepada Allah. Tapi Sigmund Freud merubah kalimat ini menjadi disematkan kepada manusia. Jadi kalau kita dengar kata pribadi, berarti kita tuh seolah-olah membicarakan atau memanusiakan Tuhan, memanusiakan Allah. Padahal itu arti realistisnya adalah realita konkret atau ada titik kesadaran. Karena ada titik kesadaran inilah kita mengerti bahwa Allah ini sedang berbicara kepada dirinya sendiri. Coba di ayat 27-nya tadi itu juga ada mestinya. Ya. Nah, hal ini yang membuat sebenarnya orang Yahudi itu sudah mengerti, orang Yahudi yang zaman dulu itu sudah mengerti tentang Tritunggal. Ya. Jadi segala macam bau ritual Judaisme kuno itu selalu dilakukan sebanyak 3 kali. Kita bisa lihat di Yesaya 6 ayat 3. Yesaya 6 Yesaya ayat 3. 6 ayat Ya, 3 supaya aku bisa screenshot. Yesaya berapa? Yesaya 6 ayat ayat berapa? Ayat 6 3. ayat 3. Ya. Oh. Sampai detik ini orang-orang Yahudi selalu melakukan apa istilahnya ya? Pengkudusan Tuhan tuh harus dengan 3 kali. Ya, mereka masih melakukan mikvah 3 kali, melakukan netilet yadayim, cuci tangan 3 kali. Tapi mereka nggak ngerti maksudnya itu gimana. Di situ disebut kudus kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan.
Atau dalam Kudus. bahasa Iya beneran Yunani, ada dalam 3 Septuaginta kudus ini. disebut Ada 3 sebagai- kudus ya. 1, 2, 3. Iya ada 3 kudus. Ya. Atau ini disebut sebagai Trisagion. Nah, Trisagion ini kita mengerti dulu namanya bukan Tritunggal, tapi Trisagion. Trisagion atau dalam bahasa Ibraninya Kedusa. Kedusa itu harus 3 kali. Apapun itu 3 kali. Nah, saat Trisagion ini berkembang, Yesus ini sudah naik ke surga. Ya. Tuhan Yesus bilang kan, dan ajarkanlah kepada mereka seperti apa yang kuperintahkan kepadamu. Matius 28 ayat 20. Sehingga tadi saudara saya si Laya Elia mengatakan Matius bahwa berapa Pak? Matius berapa supaya aku bisa simpan ayatnya? Matius berapa tadi? 28 ayat 20. Oh, kembali lagi ya di apa? Iya. Ya, karena kan ini dia memerintahkan untuk membaptis dan mengajar. Benar nggak? Oh iya, Sehingga mengajar ya, saat ya. Yesus naik ke surga, murid-murid itu menjadi guru, menjadi soko guru. Gurunya naik ke surga, muridnya naik kelas jadi guru. Kita sekarang yang jadi murid. Nah, tadi saudara saya Elia itu sudah menjelaskan dengan baik bahwa gereja di Yerusalem, gereja di mana kekristenan itu lahir, yang tadi Roh Kudus itu berdiri, itu yang dipimpin oleh Rasul Petrus. Kemudian Rasul Petrus ke Antioquia dan digantikan oleh Rasul Yakobus, saudara Yesus. Ya, bukan saudara kandung ya, saudara Yesus, saudara sepupu. Nah, jadi Itu bukannya Justus bukan atau lain? bukan beda. Oh, bukan. Oh ya. Yang nulis surat Yakobus. Yakobus. Oh. Ya. Bahasa Inggrisnya James, bahasa Bataknya James. Nah, Yakobus ini Oh, lain juga ya. ya, Yakobus ini menjadi pemimpin gereja di Yerusalem. Nah, pertanyaannya, tahu nggak kalau kekristenan mula-mula itu hanya memiliki satu model liturgi? Misalnya ibu ke gereja ibu ya, itu pasti kan ada gereja, ada tata ibadah kan, ada penyembahan. Kalau Protestan ya ada penyembahan, praise and worship, terus ada puji-pujian, terus nanti ada aser gitu, ada tamborin, ada khotbah gitu kan. Nah, liturgi tertua Kristen itu satu-satunya yang pernah ada dan itu masih dilestarikan sama gereja sampai sekarang, itu namanya liturgi Yakobus yang dari gereja Yerusalem tadi. Nah, dari liturgi Yakobus itu saya bisa tunjukin sih, cuma ini lagi di bawah, lagi masak. Oh, Liturgi nggak Yakobus apa-apa, itu, jelasin aja Pak. silakan dibuka. Nanti saya tunjukin ya. Habis ini saya ke atas. Di dalam pembukaannya itu tertulis gini: kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus. Itu pembukaan liturginya. Dan diakhiri, di tengahnya juga ada, dan diakhiri juga dengan sama. Makanya untuk meringkas itu, orang-orang Kristen zaman dulu itu selalu menyebutkan atau membuat tanda salib untuk mengingat itu ajaran yang emang dari dulu sudah ada. Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus. Amin. Itu makanya itu keimanan ringkas yang dibuat sama gereja agar jemaatnya itu bisa bertekun, tidak salah gitu. Demikian juga tadi saya bilang dan teman-teman bilang, Bang CP juga bilang, gereja yang didasarkan ajaran para rasul ya, Yakobus di Yerusalem, Petrus ke Antioquia, kemudian lanjut ke Roma yang kita kenal jadi gereja Katolik sekarang. Ada Andreas ke Konstantinopel. Ada Paulus yang dia ke Konstantinopel, kemudian dia ada ke Spanyol, ada ke Roma dan dia meninggal di Roma. Ada lagi Matius yang ke Ethiopia, ada Bartolomeus ke Armenia, ada Thomas ke India, ada siapa lagi ya? Yakobus yang 12 murid Yesus meninggal di Yerusalem ya. Jadi dia nggak ada suksesi, Yakobus yang pertama. Terus Filipus ke Makedonia. Ada siapa lagi tuh? 12 murid Yesus itu ya. Nah, semua gereja itu semuanya Tritunggal, Bu. Semuanya Tritunggal. Kalau murid-murid itu tidak diajarkan Tritunggal langsung oleh Sang Firman itu sendiri yang hidup dengan mereka selama 3,5 tahun, mestinya dari gereja-gereja Rasul itu bentrok. Aku diajarin Tritunggal, aku diajarin Oneness, aku diajarin Unitarian, aku diajarin. Mestinya ada permasalahan itu. Tapi kita lihat sekarang, ada nggak permasalahan gereja para Rasul yang mempermasalahkan masalah Tritunggal? Ada nggak? Tidak ada, Pak. Nggak ada. Karena masalah Tritunggal ini hanya baru lahir dari
gereja-gereja yang baru berdiri di abad 19, abad 19, abad 18 gitu. Penafsir Kalau suka-suka, gereja- Pak. Betul. Dan ibu mesti tahu, Robert Edward McAllister itu pendiri ajaran Oneness Pentakostal. 3 tahun sebelum kematiannya, di dalam biografinya, dia kembali kepada ajaran Tritunggal karena dia mengatakan ada yang salah dalam ajaran Oneness ini. Ya, dia adalah orang yang hadir dalam peristiwa di Azusa Street. Azusa Street itu ini, foto profil saya ini dekat Azusa Street nih, di Los Angeles. Itulah peristiwa yang menjadi lahirnya ajaran Oneness Pentecostalism, gitu. Ya, aku nggak tahu sih soal Pentakosta, aku hanya tahu Alkitab. Jelaskan sesuai Alkitab aja, Bang. Ya. Ini Oneness Pentecostalism. Aku juga nggak tahu apa tuh Oneness, pendirinya juga aku nggak tahu. Ibu, itu sudah dijelaskan sama Meta. Ya, sudah bertobat menjadi Tritunggal. Gitu loh. Mau kamu mengatakan saya Oneness atau tidak, itu masa bodoh. Ya. Artinya Yesus adalah Bapa itu sudah paham Oneness. Suka nggak suka, terima nggak terima, memang begitu. Pendirinya sendiri sudah bertobat gitu. Lah di Alkitab tertulis loh jelas seorang diri. Tapi kan aku hanya ingin menjelaskan secara gimana ya, sejarah ke Alkitab ke mungkin ada di bapak-bapak yang membaca Alkitab lebih lengkap gitu loh, mungkin ada di Filipus, mungkin ada ayat pembantunya untuk mengimani Tritunggal gitu begitu. Ya itulah. Allah kita itu ya betul ya seorang diri, tapi dalam dirinya itu ada firman dan ada roh. Gitu. Tapi pentingnya kita mengerti tentang Tritunggal ini dan Oneness. Kenapa? Bukannya ini cuma masalah doktrin-doktrin jelas, doktrin-doktrin nggak jelas, tapi Iya, Bang. keimanan yang jelas, keimanan yang jelas atau teologi yang jelas akan mengantarkan kepada perilaku juga yang jelas. Gitu. Kalau kita ngerti Alkitab, tapi perbuatan kita juga sama, nggak ada, ya sama aja.